Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Siti Arifah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Sastra serta teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Ita Nur Agustin NPM 20 8820 11A 22 5913 untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Signifikansi Unsur-unsur Resolusi Konflik Perbandingan dalam Novel dan Film Dikta dan Hukum karya D. Anfara. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya keinginan untuk memahami konflik secara umum, terlebih dalam ranah pembelajaran bahasa dan sastra di sekolah. Melalui penggunaan metode sosiologi sastra, saya akan melakukan kajian perbandingan terhadap novel yang sudah difilmkan, serta mengkaji konflik yang terkandung di dalam novel dan di dalam film. Dengan mempelajari konflik dalam sebuah karya sastra, dapat membuka pemahaman lebih dalam terhadap dinamika kehidupan, serta meningkatkan pemahaman terhadap kompleksitas manusia dan hubungan antar individu. Pemilihan novel ini sebagai bahan dan kajian yang akan saya teliti. Novel ialah tipe karya sastra yang ditulis dalam wujud naratif yang mempunyai konflik tertentu dalam cerita kehidupan tokoh-tokoh dalam cerita. Novel tidak dapat seterusnya menggambarkan realita kehidupan secara faktual, sebab novel terkadang memiliki kandungan tertentu yang beroperasi terdapat keperluan yang terencanakan oleh penulis, sehingga novel mampu menghidupkan kemampuan berpikir manusia, dapat melampaui sejarah yang sudah dilewati maupun masa yang akan datang yang belum terlalui. Istilah wahana di sini dipopulerkan oleh Sapardi Djoko Damono sebagai suatu perubahan dari satu jenis kesenian ke dalam jenis kesenian lain. Proses aliwahana, sebuah karya sastra yang cukup populer di kalangan masyarakat pada saat ini, yaitu novel yang diubah ke dalam media film. Ekranisasi bertujuan untuk menarik peminat dan konsumen, sehingga mereka yang tidak suka membaca karya sastra pun bisa menikmatinya melalui film. Saat itu yang dibicarakan bukan soal ekranasi, melainkan adaptasi. Salah satu contoh novel sastra klasik yang diangkat ke layar lebar dan cukup banyak mendapat sorotan dari para penikmatnya, yaitu novel Dikta dan Hukum karya D. Anfara. Novel ini diangkat ke layar lebar dengan judul yang sama. Mengingat masyarakat Indonesia cukup menggemari film bergenre drama romans, film ini berhasil menyodot kurang lebih jutaan penonton pada tahun 2022. Identifikasi dan batasan masalah pada kenyataan yang sudah disebutkan di atas pada latar belakang, yaitu dapat diklasifikasikan dari beberapa bentuk permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Yang pertama, penggambaran wujud konflik yang terjadi dalam novel Dikta dan Hukum karya D. Anfara. Yang kedua, apa saja unsur-unsur penyebab konflik dalam novel dan film Dikta dan Hukum karya D. Anfara. Yang ketiga, bagaimana cara menyelesaikan konflik yang ada di dalam novel dan film Dikta dan Hukum karya D. Anfara. Ketiga uraian di atas yang sudah didapatkan pada identifikasi masalah tidak semuanya akan dibahas dalam proposal ini, karena adanya keterbatasan sehingga penelitian ini akan dibatasi pada signifikansi unsur-unsur resolusi konflik perbandingan dalam novel dan film Dikta dan Hukum karya D. Anfara. Untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu ada dua. Yang pertama, apa saja unsur-unsur resolusi konflik dalam novel dan film Dikta dan Hukum karya D. Anfara. Yang kedua, bagaimana perbandingan konflik dalam novel dan film Dikta dan Hukum karya D. Anfara. Kemudian kita akan melihat manfaat penelitiannya. Yang pertama, secara teoretis, penelitian ini dapat diharapkan memberikan pemahaman dan menambah wawasan kepada pembaca, khususnya kepada mahasiswa STKIP PGRI Sumeneb. Dan adanya penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang resolusi konflik serta memberikan referensi untuk bahan pertimbangan tentang resolusi konflik. Sedangkan manfaat secara praktis yaitu ada 4. Pertama, untuk mahasiswa prodi PBSI, penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sumbangsi wawasan terhadap pembaca yang luas bagi khususnya mahasiswa PBSI. Dan kedua, bagi pembaca, penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan kepada pembaca tentang resolusi konflik dalam film. Selanjutnya, untuk penelitian ini diharapkan bisa dijadikan selaku bahan rujukan serta perbandingan dalam menganalisis ataupun mempelajari konflik dalam karya sastra, khususnya dalam novel. Bagi guru sastra, bermanfaat dari penelitian ini berguna bagi guru sastra buat membagikan sumbangsi pemikiran dalam pendidikan sastra di sekolah, upaya buat menunjang pola pemikiran sastra.
Definisi operasional, signifikansi yaitu penting atau berarti, resolusi konflik adalah setiap upaya yang ditujukan untuk menyelesaikan pertentangan atau perselisihan dalam berbagai kehidupan manusia. Novel adalah karangan prosa yang panjang yang memiliki rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menampakkan watak dan sikap selaku pelaku, setiap pelaku. Yang keempat, film adalah media komunikasi yang bersifat audio visual yang dibuat berdasarkan cerita yang dikarang dan ketika ditampilkan pada layar akan menghasilkan ilusi gambar bergerak. Kemudian kita masuk ke bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, kajian empirik. Penelitian ini mengkaji tentang resolusi konflik dalam kehidupan manusia yang tidak terlepas dari beberapa rujukan dari penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Messi Olivia Pamela 2020 dengan judul Analisis Konflik Tokoh dalam Novel Pak Guru karya Awang Surya. Yang kedua, yang dilakukan oleh Wiwi Rahayu 2015, mahasiswa S1 Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang berjudul Konflik Batin Tokoh Utama dalam Novel Detik Terakhir karya Albertine Indah. Yang penelitian yang ketiga dilakukan oleh Saadatul Abadiah 2020 yang berjudul Resolusi Konflik Perjodohan dalam Novel Hati Sulita karya Hilma Anis. Dari penelitian sebelumnya dengan penelitian saya yaitu sama-sama mengkaji konflik, objeknya yang berbeda. Untuk kajian pustaka yang kedua yaitu kajian teoretik. Secara jelas, sosiologi sastra berkaitan dengan warga yang dapat membagikan manfaat secara langsung. Objeknya sendiri karya sastra berupa novel, sehingga sosiologi sastra sangat berpengaruh dalam membahas permasalahan dalam kemasyarakatan. Apalagi sudah dikatakan kalau suatu karya sastra adalah masyarakat sendiri selaku miniatur, serta sastra adalah tulisan yang menawarkan wawasan tentang kehidupan manusia. Pelek dan Weren 1993 29-30 menerangkan kalau sosiologi sastra mempunyai 3, yaitu 1. Sosiologi pencipta. Artinya permasalahan mengenai kedudukan dan latar belakang sosial pengarang, ideologi pengarang yang digambarkan dari berbagai kegiatan pengarang. Yang kedua, sosiologi karya sastra, yaitu membahas tentang permasalahan mengenai suatu karya sastra yang menjadi cakupannya bagian yang tersirat dalam karya sastra sendiri. Tujuan dari amanat yang hendak disampaikan. Yang ketiga, sosiologi pembaca, yaitu permasalahan yang meliputi pembaca dan pengaruh sosial terhadap masyarakat. Terdapat juga beberapa tokoh yang juga mengemukakan tentang teori sastra, yaitu Plato dan Karl Marx. Plato memandang sastra sebagai tiruan kenyataan. Dalam sosiologi sastra, teori Plato yaitu mengulas realitas yang terdapat dalam karya sastra dalam hubungannya dengan realitas yang terjalin dalam warga yang menyangka sastra selaku fasilitas untuk mencatat dokumen sosial historis. Karl Marx juga memandang teori sastra kesadaran awal kalinya secara langsung tidak dapat dipisahkan dengan ikatan material antara manusia. Bahasa kehidupan nyata dalam teori sosiologi sastra, pandangan Marx, karya sastra juga dapat selaku satu wujud supersektor warga yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dengan infrastruktur yang mendasarinya. Untuk metodologi penelitiannya yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yaitu sosiologi sastra dan jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif. Sumber data yaitu dari novel. Prosedur pengumpulan data yaitu ada studi pustaka, teknik baca, dan teknik catat. Teknik baca adalah suatu cara yang dilakukan dengan membaca objek penelitian dengan tujuan menemukan data-data. Sedangkan teknik catat, penelitian yang digunakan yaitu mencatat data-data dalam penelitian. Dan untuk teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, interpretasi data, kesimpulan atau verifikasi data. Yang pertama, reduksi data dengan cara membaca, memahami, dan mencatat data-data dari novel, dikta, dan hukum karya di antara. Yang kedua, menyajikan data yang mengarahkan unsur-unsur sosiologi sastra, yaitu menampilkan konflik yang terjadi pada tokoh utama dalam novel, dikta, dan hukum karya di antara. Yang ketiga, interpretasi data, suatu proses uraian arti dari serangkaian informasi yang sudah tersaji dalam data. Tidak hanya sekedar memandang apa yang tersurat, namun mampu menguasai dan menafsirkan yang tersirat. Disajikan dalam novel
dikta dan hukum karya di Ankara. Yang keempat, kesimpulan atau verifikasi data. Merupakan sesi akhir dalam proses pemecahan data. Pada bagian ini, peneliti mengungkapkan kesimpulan dari data-data yang sudah didapat dalam novel dikta dan hukum karya di Ankara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.